Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Amwa yang dirahmati Allah, kita sambil menunggu ustadznya datang, daripada ngobrol ya, kita akan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Abdul Majid. Kita dengarkan aja sama-sama. Surat apa Pak? Ayat 50. Yang akan dibacakan itu surat Al-Baqarah ayat 50 sampai dengan ustadznya datang ya. Terima kasih, mangga kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surat ayat Al-Baqarah ayat 50. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa akhrajna nakum jalamtum ya qaumi innakum zalamtum anfusakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, tentunya nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam kajian ilmu di Majelis Ta'lim Awal yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya hingga kepada umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat pada kita semua, berupa nikmat kesehatan, nikmat umur, usia dan kesempatan, sehingga di hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahim. Dan silaturahim hari ini ya, bukan sekedar silaturahim saja, tetapi juga kita sambil sama-sama thalabul ilm, sama-sama menuntut ilmu. Jika tidak di Amwa, mungkin di tempat lain kita bisa bersilaturahim. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ciri-ciri itu ada di dalam diri kita. Ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang baik. Kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, adapun surat yang dibahasnya adalah surah Asy-Syura, surat ke-42 ayat 37 sampai dengan ayat ke-43. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dibuka Al-Qur'an ya. Kita mulai dari ayat ke-37. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Harf, wa mimun harf. Alif adalah huruf, lam adalah huruf, dan mim adalah huruf. Jadi dari 3 huruf yang dibacakan kali 10 ya. 3 huruf dikali 10, 30 kebaikan. Jadi entah berapa banyak yang sudah kita bacakan, dan mungkin juga Bapak Ibu ada wirid harian. Pak, saya wirid harian saya surah Al-Mulk, silakan bacakan surah Al-Mulk sampai karena seringnya dibaca hafal ya sedikit demi sedikit. Pak, wirid harian saya surah Al-Waqiah. Nah, Al-Waqiah hafal, sering dibaca 4 tahun insya Allah hafal. Yang ke-37. Nah, di sini ayat ke-37 potongan ayatnya berbunyi walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar yang tingkatan paling tinggi adalah asyirku billah,
yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dosa besar adalah sihir. Ya. Sihir yang bisa macam-macam bentuknya ya. Yang bisa memikat, ya. Yang semula orang tidak tertarik menjadi tertarik, atau sebaliknya, yang orang tidak ada biasa-biasa saja menjadi benci luar biasa kepada orang tersebut. Ya. Bisa positif, bisa negatif. Kemudian juga ada sihir yang bisa ya memisahkan antara pasangan suami dengan istri, ya. Cerai-berai di antara mereka, ya. Sihir. Ya. Dan Nabi SAW pun pernah terkena sihir, ya, oleh seorang wanita dukun, ya, yang membuat buhul, ya, membuat tali temali, ya, tali temali. Kemudian Nabi SAW diturunkanlah surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Al-Falaq. Kadang itu berwujud seperti manusia. Manusia ada yang jahat, Bu? Ada, Bu. Mungkin kita tidak merasakan keamanan mau pergi jam 10 jalan, kan takut ada apa itu? Begal gitu. Umumnya kejahatan itu dilakukan di waktu. Kenapa? Untuk menyamarkan. Kalau siang terang benderang, ada juga kejahatan, ada juga. Tapi intensitasnya seringnya dilakukan di waktu pencurian. Ya. Malam-malam sudah larut lagi. Lewat daripada tengah malam, jam 2 orang lagi lelap-lelapnya, tidur, lagi istirahat, tiba-tiba ada yang masuk ke pagar. Tiba-tiba motornya kuncinya dibuka, dirusak. Ya, macam-macam. Jadi, wa min syarril ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap begitu. Apa lanjutannya, Bu? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan para wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan kepada buku-buku. Jadi dahulu itu ada, kalau di kita tuh apa ya, seperti kalau di Afrika itu bentuknya seperti voodoo. Voodoo itu boneka yang dibuat dianggaplah boneka ini orang yang ingin kita jahati, sehingga setiap kita melukai boneka itu terasa kepada orang yang kita benci itu, yang kita jahati. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kejahatan orang-orang yang hasud, yang dengki, yang iri hati. Mungkinkah orang mukmin menyekutukan Allah? Dia beriman pada Allah, tapi dia beriman juga kepada dewa laut. Mungkin ada. Seperti orang-orang Arab jahiliyah, mereka ibadah kepada Allah, tapi mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Manat. Di dunia modern pun ada seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia iman kepada Allah, tapi dia menyekutukan Allah dengan yang lain. Dia beribadah juga, ya. Dia tawaf di kuburan fulan, dia tawaf di sini, dia tawaf di sini. Ada di dunia modern seperti itu. Mungkinkah orang yang beriman menyekutukan Allah? Jawabannya mungkin. Ada kata-kata fawahish. Fawahish itu adalah perbuatan keji. Segala perbuatan yang berdampak negatif disebutnya fawahish. Perilaku yang bertentangan dengan moral, perbuatan yang bertentangan dengan syariat, mempunyai dampak yang buruk. Maka pertanyaannya adalah, kalau kita, bagaimana kita menjaga diri dari dosa besar di era modern saat ini? Bagaimana kita menjaga diri dari dosa besar di era saat ini? Apa yang kita lakukan untuk menghindari dosa besar? Maka kita hindari penyebabnya. Jauhi dari Islam di sebagian. Ternyata orang-orang Barat itu setelah tahu Islam dari Muslimnya sendiri, apa yang dipropaganda di media, di berita dan sebagainya, aman saya pergi ke Afghanistan, aman saya pergi ke Pakistan, aman saya pergi ke Saudi Arabia. Gitu. Melukai telinga, memotong hidung, memotong jari jemari, hukumannya setimpal. Bisa dilakukan? Bisa, asalkan setimpal. Ya, bawa kan. Ininya. Melengkungnya agak lebaran. Masih kayak ini dong. Masih ketangkep lah. Bubar jalan. Bubar.
foto.